Sabi nih bentar. Baterai dulu. Bisa gue bawa baterai 3 semua mati tuh. Goblok kan. Jadi ini guys yang belum tahu ini fotografer kondang gitu deh. Bukan. Fotografer ternama. Bukan. Jadi gue berkesempatan emas bisa jalan sama beliau. Beliau luar biasa sih. Selama hidupnya kerjanya jalan-jalan aja. Hidup. Sekarang gajinya banyak. Nah tuh lihat, ibu aja bisa menebak. Wah lah Bu, siapa bilang? Banyakan modalnya daripada gajinya. Bohong ya Bu ya? Bohong ya? Hah? Mau kemana? Wedding, oke. Jadi krunya nih ya? Hah? Udah? Bagaimana? Sial, harusnya gue mau hampir makan. Tadi pagi itu udah sampai situ. Ini ya Bu? Enggak, itu bawah itu. Oh ini. Iya. Oke, Ibu bisa sampai ke belakang Ibu? Kita lihat ke belakang. Ibu jalan dulu. Coba. Berarti jam 1 kalau kita kesini air naik ya Bu ya? Ya. Ibu kalau air naik ngapain Ibu? Jam 1 malam itu habis jam 1 malam terus turun sampai pagi. Jam 1 malam terus jam setengah 2, terus jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 gitu Mas. Audio di mana dulu? Jadi kok. Apa? Audio di mana? Udah. Yang penting aman kan jalan ya? Bunga. Masuk Bu, sana Bu, keluar. Bayangan gua kenceng banget. Bayangan gua kenceng banget. Dah. Gua mundur ya. Iya. Berarti lu mundur, gua mundur. Iya. 3 2 1 masuk. Aku kan bukan asli orang sini, di Persunting Bapak itu tahun 1988 itu langsung masuk, langsung tinggal di sini. Jadi mulai tahun 88 itu 1988 sampai sekarang. Udah 30 tahunan lebih ya Bu? Iya, 32 atau enggak? Iya. Paling dijual Pak. Ikan nggak cari Kak? Ikan udah nggak cari. Dulu punya perahu gede, cuman perahunya udah rusak. Jadi gimana hari ini? Saya tadi pagi subuh-subuh Bangun sampai sini. Terus parah ya ternyata. Parah banget. Jadi orang-orang bisa tidur di atas air. Terus masaknya di atas air. Terus itu airnya udah campuran air laut. Terus nyari air bersih susah. Baunya juga nggak menyenangkan. Tapi ya mereka nggak punya pilihan lain gitu. Gimana tuh? Bisa ngapain ya? Bingung juga sih. menurut lo pilihan pindah atau pilihan tetap menetap masing-masing ada konsekuensinya nggak? Pastilah. Misalnya kalau pindah apa konsekuensi yang harus mereka tahu? Konsekuensi ekonomi sih, karena kan mereka sebenarnya udah mencoba mencari solusi selama bertahun-tahun gitu, tapi itu solusinya cuma sementara, nggak bisa apa ya, bukan solusi yang terakhir. Tapi sedangkan kalau
mereka stay itu juga nggak sehat untuk mereka juga. 65 ya itu ya. Kilo. Ini gokil, maksudnya bukan gokil keren ya, tapi gokil menyedihkan. Jadi ini sebenarnya lagi dalam tur melihat perubahan iklim ya, tur perubahan iklim yang ada di pesisir Jawa. Ini sekarang lagi ada di Pekalongan, udah hari ke-10 dalam tur perjalanan. Di belakangku ini sebenarnya rumah warga yang kalau kita lihat sekilas mungkin langsung atap ya. Proses rumah ini sampai menjadi seperti ini tuh karena adanya banjir yang datang dan terus mengenangi rumah mereka, sehingga mereka harus meninggikan rumah mereka. Jika dilihat dari udara, hampir 70% lebih wilayah kota Pekalongan setiap tahunnya terdampak banjirop. Salah satu penyebab belum hilangnya banjirop dikarenakan adanya penurunan tanah atau land subsidence. Berdasarkan penelitian Institut Teknologi Bandung (ITB), rata-rata penurunan tanah mulai 10 hingga 20 cm per tahun. Hal itu juga mengakibatkan muka air laut naik 1 cm per tahun. Agar mereka masih bisa tetap tinggal di dalam rumahnya, ya proses penimbunan tanah itu dilakukan terus-menerus. Dan itu sudah dilakukan sampai dengan 3 kali. Sejak tahun 2002, Pekalongan terdampak perubahan iklim secara langsung dengan adanya banjirop. Dan hingga tahun 2018, sudah 31% luas wilayah tergenang air laut bahkan secara permanen dan terus meluas. Sudah 3 kali mereka melakukan ini. Artinya kalau kita melakukan ini, Ya nangis melulu deh. kalau nggak Nangis-tangisan, nggak bisa masak, nggak bisa apaan, gini dirubah semua. Iya. Jalan kan udah berapa kali ini naikin jalan, musola Susah. udah naik Di sini terus. susah. Jadi ke bawahnya tuh dalamnya 2 meter. Saya kan orang sini asli, tiba mau kemana? berarti dari yang bawah, tengah, terus atas itu membutuhkan biaya, membutuhkan tenaga dan effort yang besar sih untuk membuat rumah menjadi seperti ini. Jadi gimana Bu, nanti air tahun depan airnya naik lagi nggak nih? Jangan. Jangan. Jangan ah. Loh, saya nggak doain, saya cuma nanya. Iya, jangan sampai ah. Jangan sampai. Jangan ah. Kenapa emang Ibu? Udah marem, bosen Marem, bosen. tidur sama air. Ah. Masa sama air. Kalau mau kencing airnya kotor. Berapa? Gimana perjalanan selama 10 hari? Cukup melelahkan ya. Jalan-jalan aja Bu, bentar. Terus melelahkan gimana? Cukup melelahkan. Ternyata Melelahkan karena? medannya cukup sulit. And then? Terus cuacanya juga kalau di Gresik tuh panas banget. Jadi Jakarta Bu? Iya. Bentar ya Mak. Bentar. Terus? Cuacanya panas banget. Di Gresik tuh gue sampai mau motret aja nggak bisa mikir gitu saking panasnya. Oke. Terus? Ya sekalian. Ada lagi adegan-adegan yang kayak gini. Aduh. Terus and then? Keren banget nih. Terus. Lu kayak aktivis lingkungan kalau gue wawancara gini. Terus banjir-banjiran terus, panas hujan. Terus apalagi sambil pandemi gini kan kerja pakai masker sesek ya. Jadi lebih susah juga tuh, tantangan juga. Mesti ingat napas, kalau nggak lupa nanti kan nggak ada napas gitu. Intinya harus nafas ya. Iya, mesti napas terus. Gue kira kalau dari kemarin kerja kiri kanan lu nggak nafas. Kadang lupa. Oh, kadang lupa. Ya. Lupa napas tuh bahaya ya. Aduh. Terus apa yang lu petik? Ada yang lu petik lain? Itu kan dari pengalaman lu panas segala macam. Emang nggak ada dinginnya apa? Nggak ada sih, ada bandem dong. Oh, hujan juga, sempet hujan ya kita ya. Kan di hotel dingin. Iya.
Di hotel cuma sebentar, numpang tidur doang, pulang pagi, berangkat pagi. Ya, yang penting ada dinginnya kan. Ya, mesti. Angin surga ya. Iya, Terus kan. sampai masuk elf aja kayaknya surga banget. Iya, Mbak, jangan hotel ya, masuk mobil aja udah enak banget ya. Surga langsung. Aduh. Tapi ya gitu sih, seru juga ngeliat. Gue selalu suka di lokasi sih karena ngeliat langsung, ketemu orang baru, ngobrol-ngobrol, dapat hal-hal baru yang lo nggak dapetin di tempat-tempat dingin dan nyaman kayak hotel, ya kan? Terus ternyata kan kondisinya parah banget. Menyedihkan. Iya. Saya ternyata tidur di atas ranjang tuh sebuah privilege. Jadi orang-orang ini tuh mau tidur susah, mau masak susah, mau ke toilet aja susah, air bersih susah ya. Terus tapi ya mereka nggak punya pilihan lain, cuma bisa stay di sini karena butuh uang untuk meninggikan bangunannya, butuh uang untuk pindah, dan mereka nggak punya itu gitu. Jadi nggak ada pilihan buat mereka. Lo emang suka mengerjakan hal-hal yang kayak gini yang bikin capek diri lu sendiri gitu? Suka sih gue. Suka. Kenapa? Suka. Ya suka lah. Ya, itu tadi ketemu orang baru, melihat tempat baru, bisa belajar hal yang beda-beda gitu. Bisa ngelihat something yang gua nggak lihat setiap hari. Suka lah. Ngapain di rumah, bosan banget di rumah mulu. Kan biasanya kan ada orang yang suka di rumah gitu. Tapi emang dari awal emang tertarik dengan kehidupan sosial seperti ini. Maksud gua, lu suka keluar berpetualang, mencari cerita baru. Suka gitu. Gue pertamanya sih gue suka jalan-jalan. Gue suka ngeliat things yang itu tadi baru. Tapi lama-lama kalau jalan-jalan doang kan gue ngeliat hal-hal yang indah-indah doang ya. Tapi nggak ada apanya ya, nggak ada esensinya sih ada gitu. Gue tetap suka jalan-jalan. Tapi banyak cerita-cerita yang ternyata penting untuk diketahui di belakang hal-hal yang indah itu. Sejak kapan lu suka dengan petualangan itu, dunia petualangan? Sejak lu kuliah kah? Sejak gua motret sih. Sejak gua motret karena jadi apa ya? Gue jadi pengen punya foto, pengen ya sebenarnya sih itu kan punya foto. Jadi gue coba keluar, coba memberanikan diri, jadi lebih penasaran sama hal-hal baru. Kan padahal kerjaan lain kan banyak yang lebih enak. Enggak Enak atau enggaknya sebuah profesi itu tentukan oleh apa sih? Iya juga sih. Itu kan tergantung masing-masing orang ya. Tapi menurut kalau pandangan lu deh. Kalau menurut gue sih ya ini yang paling enak sih. Menurut gue ya. Bukan dari enak. Paling. Mungkin gue simpulkan. Memenuhi. Memenuhi apa? Memenuhi hasrat dan keinginan gue untuk melihat dunia. Lalu untuk melihat dunia ya. Iya. Emang lu nggak mau? Iya. Mau. Masih. Mas berhenti sebentar mas, Mundur mas. Mundur sebentar. Ayo mak, goyang mak. Ayo joget bentar mak. Ya, gimana sih mak? Wah beli pak dikit pak. Beli 5.000. Harus ya. Yang kemarin soalnya
Hah? Kemarin kurang. Kemarin udah. Lu mengambil hal yang serupa. Gue dari situ Nah, nggak bisa ngikutin kan, apalagi lu di sini tuh semuanya, wah susah banget, rintangannya banyak. jadi lu mau lihat sini, mau mencoba tadi ya. Ini orang sebenarnya kan lagi dalam proses syuting ya, gue tuh kan suka takut. Kayak misalnya contoh misalkan kalau dia jatuh terus kotor, terus kita masih harus syuting, itu kadang kan repot ya. Nah sedangkan orang ini suka hilang-hilang, itu yang sebenarnya dari kemarin, dari hari pertama sampai hari ke-10 tuh pusing, dia suka jalan-jalan. Nah, orang gue sukanya motret disuruh syuting mulu. Kapan motret ya gue? Ini kan kerjaan. Hei, Anda menerima kerjaan ini. Katanya sih banyakan motretnya. Terus Taunya banyakan syutingnya. Iya. Jadi tadi sampai mana Oh iya. Anjir. Iya sih. Jadi jujur kemarin itu pas ditawarin sama orang kantor, ditawarin sama Dipo bilang, ini ada kerjaan nih, asik jalan-jalan. Nah dia bilang jalan-jalan. Oke, jalan-jalan apa nih? Udah tenang, slow, kerjaannya gampang, kerjaannya enak lah, sesuai lu banget lah gitu. Ya udah, terus gue lihat, ya udah, akhirnya gue ditandemin sama Randi. Habis itu ternyata pas gue lihat, ngikutin fotografer, ada dua fotografer, jadi dibagi, di split tim, ada tim barat dan tim timur. Tim barat itu dengan Bang Doli Harahap, terus tim timur dengan Airin Berlian. Nah pas ngelihat kok satu cewek satu cowok, mungkin gender, mungkin ada kesetaranya begitu. Di samping itu menurut gue ya, yang hal menarik adalah pemilihan karakter si Airin ini agak sedikit unik, karena memang sesuai dengan ini tipikalnya dia suka memang jalan-jalan, makanya nggak heran. Yang gue agak bingung tuh kemarin Bang Doli street photographer dan segala yang. Tapi katanya dokumenter bro. Tapi kalau lihat di Instagramnya kan musik event, banyak banget event banget. Makanya pas kemarin semalam kece-kece loh. Kece-kece, foto-foto lu juga kece-kece. Tapi sama sih, mempertemukan dua fotografer senior kan, jadi senior. Dan lu tuh sebenarnya pengennya disebut sebagai apa sih? Fotografer aja. Kemarin lu sempat bilang panggil gue fotografer kondang. Enggak. Panggil gue fotografer artis. Gue gak pernah ngomong kayak gitu. Enggak. Oke. Lu pengen disebut sebagai apa? Fotografer apa? Fotografer aja lah. Aja. Iya. Fotografer. Nggak pengen kayak natural fotografer, wildlife fotografer, nggak usah. Dokumenter mungkin. Dokumenter misalnya. Boleh memilih genrenya ya, fotografer dokumenter. Nah dari sekian genre kenapa lu pengennya ke dokumenter sih? Maksud lu kan ada hal lain yang lebih menarik, kayak misal fashion, terus misalnya apa ya, foto-foto singa, macan, beruang gitu kan. Foto panggung. Gue suka orang-orang sih, gue suka melihat kehidupan orang-orang gitu. Jadinya kayaknya interestnya ke situ. Sama basicnya gue juga belajarnya jurnalistik kan. Terus gue suka di lapangan. Gue suka begitu sih, melihat semua hal. Banyak banget ya kalau semua hal. Banyak banget. Udah melihat dunia, melihat semua hal. Maruk banget. Rakus. Kayak nama acaranya. Iya. Rakus, cuman entah kenapa lu orang sekian yang mengidentikan rakus itu dengan hal seperti itu. Rakus tuh ruang diskusi. Oh my god. Ini sekaligus gue memperkenalkan seorang fotografer dengan kepribadian yang luar biasa. Itu opini lo tuh selama trip 10 hari. Gue gak tau ya, ada orang, kalau gue sih prinsipnya kan kalau lapar makan ya, kalau dipuji ya seneng ya. Nah ini orang ini gak suka dipuji nih dia nih. Dia pengennya lu pengen dicela ya? Gue pengen biarin aja, gue mau kemana dikasih gitu. Gue mau ngapain, silakan gitu. Berarti secara nggak langsung dengan lu masuk ke ini motor kan? Gas dulu. Berarti secara nggak langsung bisa dibilang fotografer ini adalah kebebasan yang lu punya, maksudnya salah satu. Oh iya dong. Hasrat bebas yang lu. Betul, iya banget itu. Oh, terima kasih loh, gue jadi mendapatkan ilham baru nih. Biasanya memang orang habis masuk di Rakus tuh dia selalu mendapatkan pencerahan. Gue selalu memberikan jaminan pasti itu. Betul juga sih ya.
gue bisa ngapain aja. Biasanya kan karena orang, gue pernah dapat cerita bahwa orang melakukan sesuatu hal yang bebas dan segala macam, dia pengen merasakan itu yang mungkin dia tidak dapat sebelumnya. Oh, gue selalu Bisa jadi itu kebebasan. adalah sebuah pelarian dan segala macam. Enggak sih. Apakah itu pelarian lu ataukah memang itu yang lu cari? Enggak sih, gue selalu mendapatkan kebebasan yang gue mau sih. Kebetulan ya foto menjadikan gue lebih, ya apa ya, lebih hidup aja gitu, lebih berani, lebih bisa melihat dunia dengan pandangan yang lebih terbuka. Dia Udah susah hidup, dibikin susah lagi sama air ya Bu ya. Nah, caranya gimana Bu biar nggak susah itu? Ya minta Minta opo? bola Minta opo? Minta bantuan. iya nak bantuan. Nah, bantuannya apa tuh Bu? Bentuknya apa Kak misalnya? Bentuknya apa aja, apa beras, apa uang, apa krosok. Kroso tuh apa? Semen? Ini Batu. batu. Berarti Ibu mau ditinggiin lagi rumahnya? Ada harapan dong Ibu. Ya nggak tahu, uangnya nggak ada, harapan gimana?